Lihat kuku-kukunya yang coklat berbenturan dengan benda keras ketika mencari rezeki untukmu. Lihat kaki. Ini orang yang kau benci. Kerut di keningnya sudah mulai banyak. Lihat. Mumpung masih bisa dilihat. Matanya yang indah sudah mulai keriput. Kau lihat, pegang tangan yang hangat, urat di mana-mana sudah mulai tampak. Ini wanita yang kau benci, wanita yang selalu kau hakimi seakan tak ada kebaikan. Allahu Akbar. Napasnya sudah mulai terpenggal. Ahsan, besok pagi temui dia, temui mereka. Raih tangan orang tua kita, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau sudah kematian mendatanginya, terlambat sudah. Terlambat sudah. Mumpung belum terlambat, ridhonya Allah ada di ridho orang tuamu. Bahkan Nabi mengatakan, selama masih ada orang tua yang mau beristighfar di malam hari, Allah tunda kiamat. Ini kiamat kecil sudah mulai tampak di Lombok, di Palu, di beberapa daerah lainnya. Kita anak muda nggak dekat sama orang tua, itu permasalahannya. Seberapa sulitnya temui mereka. Assalamualaikum ayah ibu. Berdoalah kepada Allah untuk kami yang muda ini, agar bisa istiqomah di atas sunnah, agar bisa membangun negeri ini, berpikir memberi kepada negeri ini bukan mengambil. Berdoalah kepada Allah, karena kau mustajab doa. Orang yang paling mustajab doanya di muka bumi untuk anak-anaknya, ya orang tua. Sekarang anak meminta, doakanlah mereka, ma yang di Lombok, doakanlah mereka yang di Palu, Pak. Doakan negeri ini. Anak minta, orang tua jawab, pasti diijabah sama Allah. Cuma kita nggak melakukan itu. Nabi mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjata orang beriman. Di mana iman kita? Doa kita tinggalkan. Kita cuma jago saling hujat, saling caci, saling maki. Negeri ini membutuhkan generasi yang berpikir memberi, bukan mengambil. Betul-betul generasi yang berpikir bagaimana menjadi bangsa yang gemar untuk memberi. Minta pada orang tua kita mendoakan itu. Biarlah bibirnya basah berkata, Rabbi habli minas salihin. Biarlah bibirnya basah berkata, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Minta seperti itu. Sehingga kalau setiap anak didoakan soleh, generasi ini soleh. Kalau semua generasi didoakan qurrata a'yun, semua anak bangsa ini elok dipandang. Tingkah lakunya, semua perbuatannya, raganya, iya. Cuma yang terjadi tidak. Kita nggak paham itu. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayo bicara yang baik sama mereka. Jangan jadi hakim untuk mereka, sudah. Mumpung masih ada kesempatan. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu baik burung di hadapan induknya. Masya Allah. Ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama, menatap Ka'bah. Tidak ada satu benda pun di dunia ini yang dilihat dan didoakan kecuali Ka'bah. Kita kalau datang ke Ka'bah lagi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai depan Ka'bah kita udah harus berhenti. Baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayna rabbana bis salam. Cuma Ka'bah yang didoain kayak begitu.
Ada ulama berpendapat yang kedua menatap wajah orang tua. Karena ada ayat yang mengatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa. Jadi kita kalau ingat wajah orang tua kita, baik bu, baik ayah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Biasain tuh. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dua pemandangan paling indah, canangkan dalam hati, dalam benak kita ini bagaimana bisa menatap keduanya. Makanya alangkah indah kalau masih ada kesempatan kumpulin uang, tabung umroh, tabung haji, tuntun orang tua di Ka'bah nanti, berputar dan minta ridhonya. Masya Allah. Kalau bisa, wallahi tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Masya Allah. Kita terikat dengan waktu, kita bisa berdialog, tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu. Afwan Ustaz, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita sedangkan jarak kita jauh Ustaz? Iya kan bahasannya itu. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Dan ihsan ini kan diterjemahkan nggak melihat. Melihat atau nggak melihat. Artinya ada nggak ada orang tua kita berbuat baik. Jadi kalau jarak jauh kan nggak kelihatan, cuma kan bisa kita berbuat baik. Bagaimana caranya? Sekarang udah canggih kok. Kita bisa video call, belikan orang tua kita handphone yang bagusan sedikit. Ya nggak ada, udahlah jangan hitung-hitungan sama orang tua. Ajak ke counter handphone suruh pilih yang mana mah. Pilih aja dulu, belinya besok apa gimana gitu loh. Ya kan kalau bisa punya uang langsung beli langsung ya. Kalau enggak asal tahu. Mah dari handphone ini semua yang paling bagus yang mana mah? Ini nih. Oh Masya Allah suka ya. Ya insya Allah nanti kalau ada rezekinya beli dia senang. Tahu dia lihat di meja dia, ya Allah nih yang kemarin. Iya yang kemarin. Buat mama. Ini bisa buat video call. Biasakan seperti itu. Biasakan. Insya Allah hidup kita berkah. Mata ini sehat kalau yang pertama kita lihat muka orang tua kita. Otak ini cerdas. Kalau yang pertama yang kita pikirkan orang tua kita. Hati ini bersih kalau yang kita hayalkan yang pertama di hati kita orang tua kita. Masya Allah. Jadi biasakan. Apalagi orang laki. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata manusia, pekerjaan kamu sukses, tolong jangan pernah nomor duakan orang tua. Ya. Jadi orang tua nomor satu. Kemarin ada yang bertanya di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, Ustaz Subhan, saya sudah kerja, sudah menikah. Bagaimana memanage uang untuk nafkah istri, anak dan orang tua? Saya bilang salah pertanyaannya. Bagaimana memanage nafkah untuk orang tua, istri dan anak? Jangan pernah orang tua nomor 2 atau nomor 3, jangan. Kalau pengen berkah orang tua nomor 1. Istri gak usah cemburu. Suami harus seperti itu sama orang tuanya. Nanti kamu akan bangga punya anak laki yang begitu sama kamu. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Orang laki juga kalau ngasih orang tua jangan ngumpet-ngumpet, terang-terangan. Ini gaji bulan pertama mau kemana mas? Ke orang tua dulu, kasih nafkah dia, baru kamu. Dari pertama nikah tegas. Karena kalau nggak tegas kesananya nanti mau ngasih orang tua ngumpet-ngumpet. Banyak suami ngasih orang tua ngumpet-ngumpet. Anak kucing bukan singa itu ya. Singa tuh tegas dari pertama. Belikan mangga yang bagus. Panggil istri, panggil anak sini. Pilihkan sayang. Yang gede, yang kecil coba. Mereka pilih yang gede, yang kecil. Yang gede buat kita Pak. Enggak, kasih orang tua saya. Didik begitu. Karena berkah rumah tangga kita ridho mereka. Masya Allah. Harus seperti itu. Apalagi kalau sampai bisa kita gandeng dia mengelilingi Ka'bah, indah, wallahi indah. Saya merasakan itu indah sekali. Ya, sekarang sudah nggak bisa, Aisyah sudah meninggal. Terus saya tuntun dia, ayo, ayo. Masya Allah, indah sekali. Semoga antum dimudahkan seperti itu, insya Allah ya. Allahu a'lam. Tadi buat yang bertanya bagus bisa dikasih hadiah nanti tuh. Apa ini? Saya nggak tahu. Ini kali ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, saya sekarang sudah mulai mencintai orang tua Ustadz. Dulu saya sering durhaka, saya juga bukan hafiz Quran. Masih muda terjerumus maksiat dan terus berusaha taubat setiap terjerumus.
Saya takut Ustadz nanti tidak dipertemukan orang tua di akhirat. Beri saya amalan Ustadz agar saya bisa bertemu dengan orang tua saya di akhirat. Jadilah anak yang soleh. Anak yang belum meninggal saja doanya sampai ke lubang kubur orang tuanya. Siapa anak yang soleh? Anak yang benar. Anak yang benar yang dimaksud anak yang belajar Quran, sunnah, menurut pemahaman yang benar. Anak yang soleh akan ketemu sama orang tuanya nanti di akhirat insya Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Ustaz, saya baru mengetahui bahwa saya anak angkat orang tua saya. Apa saya durhaka ketika ingin pulang ke orang tua kandung saya? Enggak. Bahkan Anda harus tahu orang tua Anda yang asli. Karena Anda diangkat sama orang baik, tapi ada yang lebih baik, orang yang mengandung Anda. Mengalir darah di badan Anda, darah dia. Yang mau adopsi anak berilmu. Sebelum mengadopsi, susukan dengan keluarga Anda yang mahram. Sehingga kalau sudah besar nanti, saudara susu. Jangan main adopsi saja, nggak ada saudara susu. Udah gede bukan mahram. Kalau dia laki, nggak boleh meluk istri Anda. Kalau dia perempuan, haram berpelukan dengan Anda. Adopsi ada ilmunya tuh. Nah kalau Anda yang merasa tahu sekarang Anda anak adopsi, wallahi cari orang tua Anda. Cari. Bukan cuma Anda yang diadopsi, Nabi Musa pun diadopsi sama Firaun, betul. Artinya adopsi itu ada bukan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Taib. Ustaz, seorang istri lebih utama berbaik pada orang tua atau mertua? Ya, memang konsekuensi seorang perempuan kalau sudah menikah itu dibawa orang. Makanya perempuan waktu ta'aruf jangan sembarangan demen, kudu berilmu. Agak susah kita menjelaskan ini, tapi itulah kenyataannya. Kalau mahar sudah diberi, ijab qabul sudah disampaikan, maka tanggung jawab di pundak orang tuamu pindah ke pundak suamimu. Dan paketnya suami ya orang tua mertua kamu. Paketnya seperti itu. Cuma nggak bisa kita bahas berbanding. Oh mertua lebih utama, enggak. Selama ada tali pernikahan, Tuhanmu di bumi adalah suami. Kalau suami bilang mertua duluan, mau bilang apa? Apalagi kalau orang punya anak perempuan ini kan kayak agen sembako. Nggak bisa nahan lama-lama, betul? Ada yang mau beli, kasih gitu ya. Dibawa sama suami, ya udah mungkin lebaran setahun sekali, syukur-syukur sebulan sekali, ya seminggu sekali, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu kenyataan. Ustadz, kalau orang laki bisa berbakti sama orang tuanya, kami perempuan bagaimana? Apa kata Rasulullah? Baktimu kepada suamimu, baktimu kepada keluargamu, wahai wanita, baktimu pada kedua orang tuamu. Masya Allah. Cuma kalau suami yang mengerti ilmu, dia akan izinkan istrinya untuk bertemu dengan orang tuanya. Kamu berbaktilah sama orang tuamu, tapi jangan tinggalkan kewajiban sama saya. Itu aja. Ya ta'aruf, kuncinya di ta'aruf. Ya dari sejak ta'aruf. Karena banyak sekali anak-anak ini perempuan yang merasa terzolimi dengan rumah tangga. Dulu waktu belum menikah, dia sayang sama papanya, sama mamanya. Dibelikan mama papanya rumah kredit. Ya kredit kan KPR BTN. Setelah menikah, suaminya ngelarang dia untuk kerja. Ini yang nerusin kredit siapa? Orang tuanya sekarang terlibat hutang. Kenapa sejak awal nikah kamu gak ngomong sama calon suamimu? Kamu punya kewajiban mencicil rumah. Kalau sampai saya gak kerja, tolong kasihkan solusi. Siapa yang menerusin cicilan? Boleh. Jangan ninggalkan beban. Itu keterbukaan ketika ta'aruf itu penting sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naam. Taib. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana cara memberi pemahaman, menasihati orang tua yang masih menjunjung tinggi nilai luhur nenek moyang? Sebenarnya gini ya, dalam Quran itu dibilang wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ini menjunjung luhur juga nih masa lalu nih. Orang tuamu mengajak kamu berbuat kufur,
Kembali kepada tradisi masa lalu. Fala tuti'huma, jangan patuh kata Allah. Allah yang bilang jangan patuh. Ini orang tua nyuruh kita berislam dengan Islam yang aneh. Jangan patuh. Tegas. Tapi dia orang tua mau muda, dia menentang Allah. Boleh kita tolak. Tapi sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jadikan dia sahib, teman. Maksudnya apa? Dakwahin dengan bahasa teman. Orang tua kita beda agama, patuh hormat. Sambil jadi teman, omongin baik-baik. Mudah-mudahan hidayah melalui kamu. Ini sekarang kan banyak orang tua pada begini nih. Hari tuanya macam-macam ini. Bikin Islam model baru, ngelarang ajan, macam-macam ya. Macam-macam nih orang tua sekarang nih. Kita anak muda nggak usah emosi. Yuk doain, mudah-mudahan nih aki-aki pada taubat di atas nih ya. Nggak usah mencaci maki, nggak ada manfaatnya, sudah doain. Allah yahdihima, Allah kasih hidayah pada keduanya insya Allah gitu ya. Masa nggak diijabah sama Allah, itu lebih baik buat kita. Wallahu a'lam. Nah, mana yang lebih utama antara menikah dan menghajikan orang tua Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang Anda takut terkena fitnah zina, menikahlah. Baru haji. Karena haji itu susunan yang kelima dalam rukun Islam. Ya. Sementara syahadat, sholat, zakat, puasa baru haji. Alangkah baiknya kalau Anda menikah terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya Anda merasa bahwa mampu untuk menahan syahwat dengan puasa, beraktivitas positif, maka haji itu baik sekali. Ya, dilihat urgensinya aja. Allahu a'lam. Nah, baik. Assalamualaikum Ustadz. Apabila orang tua kita sudah meninggal dan kita sebagai anak melakukan ibadah-ibadah, bisakah mengharap untuk setiap yang dilakukan agar orang tua juga mendapatkan pahala? Anta wa maluka li abika, kata Rasul. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Harta itu ya uang, rumah, banda, harta. Ilmumu harta. Amal solehmu harta. Maka kullu amal ibni Adam lahu, seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Berbanyaklah beramal soleh. Wa amilus solihat, bukan wa amilus solihah. Solihat, amal soleh yang banyak. Karena orang tuamu diuntungkan. Dan punya anak yang soleh, harapan cuma satu doa yang Nabi ajarkan. Rabbi habli minas salihin. Karena kalau anak sudah soleh, yang dimuliakan orang tuanya insya Allah ya. Mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh semua insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita punya anak yang soleh semua insya Allah ya. Ya Allah, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, doakan orang tua kita, keluarga kita, doakan negeri kita Indonesia nih. Doakan bangsa ini untuk dikuatkan ukhuwahnya, dijauhkan syirik, dijauhkan yang namanya maksiat. Allah akan tegakkan negeri ini kembali insya Allah ya. Jangan ada kerusakan, cukup banyak mengucap salam di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua hadiah saya nanti bagikan aja ya, dimaksimalkan. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ini buat anak pribadi jamaah sekalian. Kita harus melanjutkan perjalanan ini sebelum malam dan hujan. Semoga Allah mudahkan ya. Wallahu a'lam. Saya minta maaf pada kekurangan. Jazakumullah khair. Bisa diizinkan untuk bisa bersama-sama antum semua insya Allah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.